Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala abdillah, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa sampai kepada nisfu Ramadan, pertengahan bulan Ramadan, hari yang ke-15. Yang kedua, tak lupa pula kita selalu tercurah limpahkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, pemimpin umat sedunia, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman terang benderang, dari zaman kebodohan hingga zaman terang benderang, ya seperti saat ini kita rasakan. Berdirinya saya di sini akan membawakan kultum kuliah 7 menit sebelum menjelang berbuka puasa yang bertemakan tentang bulan Ramadan, bulan Qiyamul Lail. Oke, hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengenal lebih dalam tentang Qiyamul Lail, mari kita mengenal dulu arti dan makna dari Qiyamul Lail tersebut. Qiyamul Lail dalam bahasa Arab bermakna qiyam, yang artinya berdiri atau bangun, lail yang berarti malam. Jadi ketika kita gabungkan maknanya menjadi bangun malam, Qiyamul Lail, bangun malam. Kenapa di bulan Ramadan ini kita dianjurkan untuk Qiyamul Lail atau bangun malam? Karena ada ibadah sunnah yang sangat dianjurkan pada malam hari ketika di bulan Ramadan itu, ya. Jadi di situ kita setelah sholat Isya ada ibadah yang memang sangat dianjurkan kepada umat Islam yang sedang berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Kenapa ibadah ini sangat dianjurkan? Karena kita memulai ibadah di bulan Ramadan itu dengan qiyam. Seperti sabdanya Rasulullah SAW yang berbunyi, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya, barang siapa yang bangun atau qiyamul lail, bangun malam, salat malam ketika bulan Ramadan, ghufira lahu, Allah akan mengampuni min dzambi, dari dosa-dosanya yang telah lampau. Ya. Jadi ma ini bermakna tidak terbatas. Jadi ma ini seluruh dosa yang dia perbuat di masa lampaunya itu diampuni ketika dia melaksanakan Qiyamul Lail di bulan Ramadan. Nah, setelah qiyam ini ada juga hadisnya, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi hadis ini memang berdekatan posisinya. Jadi berurutan setelah hadis yang man qoma ini memang sama imbalannya, kemudian waktu Ramadannya, tapi berbeda di waktu antara siang dan malam, dan pekerjaannya berbeda. Ketika siang kita melakukan puasa, ketika malam kita melakukan Qiyamul Lail. Adapun ibadah-ibadah Qiyamul Lail yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan,
Contohnya yang pertama itu kita melaksanakannya setelah sholat isya, seperti sholat taraweh ini yang biasa kita lakukan setiap malam di bulan Ramadan setelah isya itu, sehingga kita tidur ya. Jadi kalau misalkan yang nggak bisa tidur, kemudian kalian misalkan perjalanan itu misalkan datang jam 12 malam, itu masih bisa melakukan qiyamul lail. Yang kedua itu bagian qiyamul lail yang di tengah malam dan seterusnya sampai fajar ya. Di sepertiga malam, di 3/4 malam. Nah yang ketiga ini salat sunnah yang tidak diharuskan untuk tidur dulu juga bisa. Kemudian bisa juga melakukannya ketika ingin menjelangnya fajar atau ingin waktu subuh ya. Kita bahas dulu yang pertama, yaitu sholat tarawih. Sholat tarawih memang kita biasa melakukannya setelah sholat isya. Itu sholat tarawih walaupun sholat sunnah, tapi kita tahu di bulan Ramadan ini semua amalan maupun wajib maupun sunnah itu pahalanya tetap dilipat gandakan, tetap pahalanya itu besar, derajatnya tinggi ya. Jadi kalian ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan itu tidak ada yang sia-sia. Apalagi sholat. Sholat itu udah ibadah yang sangat jelas. Tapi kita melakukannya, ibadahnya itu harus dengan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan muhasabah ya. Jadi mengharap ridha Allah, niscaya kita akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu yang sholat setelah tidur, yang di tengah malam, kemudian di 3/4 malam sampai di 1/3 malam. Itu namanya sholat tahajud ya. Ingat, kita harus tahu, kita harus bisa membedakan antara sholat tahajud dan sholat qiyamul lail ya. Sholat tahajud termasuk qiyamul lail ya, tapi sholat tahajud kalau misalkan sholat qiyamul lail itu tidak pasti tahajud. Karena sholat qiyamul lail contohnya tarawih atau sholat witir, itu kan tidak diharuskan untuk tidur. Atau sholat hajat, sholat taubat, itu kan tidak diharuskan untuk tidur terlebih dahulu, hanya sholat tahajud. Kalau sholat tahajud ini memang diharuskan untuk tidur, karena dari kata hajada ini itu yang berarti bersungguh-sungguh, ada keinginan untuk melakukannya. Tak itu ketika kita ingin melakukannya dengan sungguh-sungguh, tahajjada dengan keinginan yang sangat besar, pakai tasdid di huruf jimnya, tahajjada, makanya itu dikatakannya tahajud. Seperti dalam Quran surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam tahajudlah. Allah memerintahkan tahajudlah. Bangunlah untuk melakukan sholat tahajud untuk ibadah tambahan, agar ibadah kamu tuh terus bertambah ketika melaksanakan tahajud.
Kemudian asa ya ba'asa ke maqamam mahmuda, dan Allah akan menempatkan dirimu di tempat yang terpuji. Itu imbalan yang akan engkau dapatkan ketika melaksanakan sholat tahajud. Dan ketika kita melakukan sholat tahajud juga, kita akan mendapatkan yang namanya ketenangan dan kehusyuan untuk melakukan sholat. Makanya cobain yang belum nyobain, ya, cobain sholat tahajud. Gak apa-apa, mau anak-anak, mau orang tua, apalagi orang tua. Tuh, tolong dibiasakan untuk sholat tahajud, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermunajat, menadahkan tangan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengadukan apa keluh kesah kita, apa yang kita rasakan, apa yang ingin kita gapai ke depannya. Itu di waktu sholat tahajud itu waktu sangat mustajab sekali, ya, termasuk waktu yang diijabahnya doa. Karena ketika di 1/3 malam itu malaikat turun ke bumi untuk melihat siapa hambanya yang melakukan sholat tahajud. Karena dalam Al-Quran sudah ada tadi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Jadi seperti itu ya pengertian tahajud dan qiyamul lail. Yang ketiga, itu bagian yang bisa kita lakukan tidak tidur, dan kita bisa lakukan juga setelah tidur atau menjelang fajar, yaitu sholat witir. Nah, sholat witir ini selalu berrakaat ganjil, ya, bisa 1, bisa 3, bisa 5. Yang pentingnya rakaatnya itu ganjil, tapi tidak termasuk sholat maghrib ya, jangan salah paham ya. Sholat witir ini 3 bisa, 1 juga bisa. Jadi kita tidak diwajibkan untuk 3. Itu mungkin lebih baik saja, lebih baiknya 3. Tuh. Sholat witir kita laksanakan setelah melakukan sholat sunnah. Misalkan sholat sunnah tarawih, itu di akhirnya pasti selalu ada witir, karena untuk menutup sholat sunnah kita, ya. Ataupun setelah sholat tahajud kita bisa melakukan witir juga. 1 rakaat tidak apa-apa, setidaknya ada yang menutup sholat sunnah kita, ya. Paham? Ini jadi 3 poin ini aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tolong diingat, ini penting untuk kita semua ya. Penting 3 ini. Yang pertama bagian awal malam, yang kedua tengah malam, atau di 3/4 dan 1/3 malam. Yang terakhir yaitu bisa dilakukan sebelum tidur, awal malam, atau bisa juga di akhir malam, ya, begitu. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, ya. Semoga ilmu yang didapat bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa dilakukan oleh anggota tubuh kita, dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang istimewa dan kita selalu melakukannya dengan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup, mari kita berselawat dahulu, ya. Mari kita selawat. Yang sudah tahu selawatnya ikutin, yang belum tahu juga ikutin saja ya. Oke, saya akan mulai. 1, 2, 3. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Mudah-mudi ayo pada senang ngaji, cari ilmu yang bisa dandanin hati. Hati kotor tanda orang banyak molor,
ingin bersih harus bisa bangun malam. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi. Wallahu alam bisawab. Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ibadah puasa kita lancar sampai akhir dari pertengahan ini, dan selamat berbuka puasa karena alhamdulillah cuaca kali ini sangat cerah. Silakan disiapkan untuk berbuka puasa. Terima kasih. Apabila ada kesalahan atau salah kata atau salah pemahaman, mohon dimaklumi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.